Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Desita Diah dalam acara podcast kesehatan persembahan PKRS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang tentunya akan sangat-sangat menarik ya dalam rangka Pekan ASI Internasional atau Pekan ASI Sedunia World Breastfeeding Week yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 ini. Pekan ASI Sedunia tahun ini akan membawa sebuah tema yang sangat bagus, yaitu adalah Invest in Breastfeeding, Invest in the Future. Gitu ya. Jadi breastfeeding atau susu ini adalah suatu kegiatan yang sangat mulia ya kalau buat saya ya. Bahkan dalam agama kita gitu ya, dalam Islam kita juga diajarkan untuk melakukan ASI, menyusui anak kita dengan ASInya paling tidak sampai dengan 2 tahun. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama tercantik yang udah ada di sebelah saya gitu ya. Di sini ada Dr. Farla Septrinindya Garatri, Magister Medical Science SPA, yang merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus sebagai konselor laktasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat siang Dokter Farla. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ASI dokter gitu. Ya. Sebelumnya kabarnya gimana nih dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sahabat PKU Jogja juga sehat-sehat semua ya. Amin, amin gitu ya. Nah sahabat sehat PKU Jogja, hari ini kita ngomongin tentang ASI ya gitu ya. Nah ASI air susu ibu, bahasa Inggrisnya breastfeeding gitu ya dok ya. Nah sebenarnya ASI itu apa sih dok, dan kenapa sih kita kok sering banget didengung-dengungkan bahwa ASI eksklusif itu wajib untuk 6 bulan pertama? Mungkin bisa diberikan cerita-cerita dulu gitu ya, sebenarnya ASI itu sepenting apa sih dok gitu sampai kita harus memberikannya eksklusif selama 6 bulan pertama gitu. Oke, terima kasih dok. Jadi sebenarnya ASI itu adalah air susu, ingkatan dari air susu ibu ya. Air susu ibu di mana merupakan makanan yang paling terbaik yang bisa kita berikan untuk bayi yang baru lahir. Kenapa sih ASI itu penting? Karena sebenarnya kita ketika memberikan ASI atau menyusui itu kita tidak hanya memberikan makan, tetapi pada saat tersebut juga ada proses transfer, yaitu pembentukan bonding antara ibu dengan anaknya. Kemudian juga menstimulasi perkembangan terutama perkembangan auditorik ya. Jadi kayak stimulasi untuk penciuman. Jadi bayi itu belajar mengenal bau ibunya sendiri, suara ibunya sendiri gitu. Ya. Kemudian denyut jantung ibunya sendiri ketika menyusui karena posisinya dekat. Jadi di situ ada stimulasi yang diberikan. Jadi tidak hanya untuk memberikan makanan, tetapi juga untuk stimulasi perkembangan dan juga meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Jadi itu sebenarnya awal dari sebuah proses tumbuh kembang si bayi gitu ya betul, dok ya. Betul sekali ya gitu. Terlalu kenapa sih harus eksklusif dok gitu ya? Jadi kayak kalau orang dulu kan yang penting anaknya gelem ngombe gitu ya. Nah sementara kalau sekarang itu kan gembor-gembornya yang kita siar-siarkan adalah bahwa eksklusif 6 bulan. Nah itu kenapa harus eksklusif dok? Harus 6 bulan lagi, kenapa enggak 3 bulan, 4 bulan gitu misalnya? Betul. Karena sebenarnya ASI ini tadi ya, karena makanan terbaik yang paling mudah dicerna di pencernaan bayi sebenarnya. Karena kalau makanan-makanan lain itu tidak mudah dicerna untuk usus bayi yang mungkin pada saat itu belum matang secara fungsi. Kemudian juga dari hasil-hasil penelitian tuh banyak didapatkan memang kalau anak-anak mendapat ASI eksklusif itu kejadian angka diare, kejadian angka infeksi saluran pernafasan itu lebih rendah dibandingkan anak-anak yang mungkin ASI-nya tidak eksklusif atau tidak dapat sama ASI sama sekali ya. Oke, jadi memang begitu ya sahabat PKU Jogja. Jadi kayak yang bahwa ASI itu sebagai, kalau bahasanya sebagai perlindungan juga ya dokter Farla ya, karena sekali. Kan di masa-masa awal kehidupan si bayi ini kan mungkin sistem imunnya masih belum optimal gitu ya dok. Betul sekali. Jadi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan itu diharapkan bisa memberikan sebuah imun atau ketahanan tubuh yang jauh lebih baik dari penyakit-penyakit itu tadi ya, gitu ya dok ya. Nah itu juga berarti, tapi gimana dok, ini kalau misalnya terus bedanya ASI sama susu formula atau kadang pada kondisi di mana ibu tidak bisa menyusui nih misalnya, nah itu
kalau kita ganti pakai susu formula tuh sebenarnya gimana sih dok gitu? Efeknya seperti apa? Jadi sebenarnya Allah tuh udah menciptakan ASI itu luar biasa eh, bagus sekali secara komponen ya. Jadi memang kalau ASI sendiri itu dari komponen baik karbohidrat, protein dan lemaknya itu secara perbandingan sudah lengkap gitu. Kemudian secara karbohidratnya sendiri pun dia mengandung oligosakarida. Di mana oligosakarida ini merupakan rantai pendek dari molekul gula. Nah, itu dia mempunyai peranan sebagai zat antiinfeksi. Sedangkan kalau di susu formula itu dia karbohidratnya lebih ke sukrosa gitu, dan itu tidak ada peranan sebagai antiinfeksi. Kemudian proteinnya juga sama. Protein kalau di susu formula itu 85% kandungannya banyakkan kaseinnya. Nah, ini yang kasein kalau di dalam perut bayi itu dia biasanya seringnya menggumpal sehingga nanti biasanya fesesnya akan lebih padat. Jatuhnya lebih sering bayi jadi sering lebih tidak nyaman, kemudian juga kadang-kadang sembelit, BAB-nya jadi nggak lancar setiap hari. Oh, I Gitu. see. Itu kenapa Gitu. kalau bayi susu formula cenderung lebih sering konstipasi. Oke, Ya, kemudian dari lemaknya pun sama. ASI itu dia punya kandungan asam lemak yang esensial, yang lebih mudah dicerna dibandingkan asam-asam lemak esensial yang ada di susu formula. Gitu. Oke, ya. Jadi memang subhanallah ya dok ya. Jadi Ya, memang ASI itu adalah superfood ya kalau saya bilang kemarin gitu ya. Superfood betul. gitu ya. Jadi apa yang kamu cari di situ ada semua. Betul gitu sekali. Ya. Dan komposisinya itu berubah terus dok. Tergantung Jadi ASI, usianya ya. Betul. Oke. Jadi ASI ketika anak itu bayi baru lahir sama ASI anak udah 1 tahun itu beda. Kalau kita lakukan pengukuran komponen-komponennya berbeda karena sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak. Oke, berarti itu saya juga jadi sekalian nyambung. Berarti itulah kenapa sebenarnya juga ASI itu tidak baik diberikan lebih dari yang seharusnya ya. Maksudnya dalam artian hanya ASI aja gitu juga nggak bagus ya dok ya, karena atau gimana? Atau boleh nggak anak itu hanya minum ASI aja, makannya dikit, yang penting dia mau minum ASI padahal dia usianya sudah sampai 6 tua bulan gitu. pertama insya Allah semua kebutuhan bayi energi harian itu tercukupi dari ASI. Tetapi ketika sudah mulai 6 bulan itu memang tidak bisa disupport dari ASI saja. Jadi kenapa MPASI dimulai pada saat usia 6 bulan karena itu ketika di 6 bulan kebutuhan tubuh sudah lebih meningkat sehingga perlu ada tambahan kalori dari makanan pendamping ASI. Oke. Jadi intinya Allah itu sudah mengeset ya sahabat PKU Jogja bahwa ASI itu disesuaikan dengan usianya. Makanya dan sesuai yang diharapkan 6 bulan pertama itu eksklusifnya ya dokter ya. 6 bulan pertama itu eksklusifnya, begitu 6 bulan ke atas seyogyanya kita iringi dengan empasi atau makanan pendamping ASI sampai akhirnya si bayi ini lepas ASI. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi itu juga mungkin yang perlu kita luruskan ya dok ya, bahwa kadang di masyarakat itu yang penting mau minum ASI lah gitu ya. Maksudnya masih mau nyusu gitu ya, makan dikit gak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya usianya sudah melewati batas di mana si anak itu butuh lebih dari sekedar ASI gitu ya dok. Betul sekali dok. Terus ini dok, kalau tadi kan kita ngomongin ke bayinya superfood gitu ya, bahwa si bayi itu butuh ASI karena memang all in lah apa aja ada. Nah sebenarnya kalau kita melihat dari sisi ibu nih gitu ya, apa sih benefitnya seorang ibu itu menyusui bayinya? Gitu. Benefitnya untuk ibu tadi ya meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Tentu karena bondingnya meningkat jadi dia sudah bisa lebih memahami nih nangisnya bayi ini memang betul karena lapar atau karena dia nggak nyaman. Kemudian juga ASI ini untuk ke ibu punya efek KB alamiah. Jadi ibu-ibu yang baru lahiran kemudian menyusui secara eksklusif itu kemungkinan untuk hamil dia lebih kecil. Jadi nggak perlu pakai KB lagi. Gitu. Sehingga nanti ada jarak karena kan memang ada waktunya ya dok ya untuk kesempatan hamil lagi gitu. Sebaiknya jadi jangan terlalu dekat jaraknya. Gitu. Ya, berarti secara agama pun 2 tahun gitu ya istilahnya. Cukupkanlah sampai 2 tahun betul gitu sekali, ya dok. Dok. Jadi memang secara medis pun insya Allah 2 tahun itu sudah cukup aman ya dokter saat kita kalau ingin menambah anak lagi misalnya seperti itu ya. Jadi secara psikis si bayi juga sudah lepas ASInya gitu. Ibu pun juga mungkin sudah siap ya untuk menambah
tanggung jawab gitu ya. Betul istilahnya sekali, begitu ya. Iya. Oke. Nah, menarik sekali nih sahabat PKU Jogja, kita ngomongin ASI ya. Kadang ASI itu orang yang tidak paham atau masih banyak sekali mitos dan fakta yang kecampur aduk nih dokter ya, Banyak dokter banget. banyak banget. Nanti Iya. kita bahas satu-satu ya. Nah, ini kita ngomongin yang teori dulu nih dok, teori dulu gitu ya. Jadi sebenarnya nih dok gitu ya, kan kadang ada orang yang ibu-ibu nih gitu, ibu-ibu yang kadang merasa kalau nyusuin itu repot karena aku nggak bisa tidur dok, bayiku malam mesti bangun dok dan segala macamnya. Nah sebenarnya ada nggak sih waktu-waktu yang ideal atau misalnya dari seorang konselor itu disarankannya berapa jam sekali sih anak ini menyusu atau bagaimana dok istilahnya, kan karena kita juga tidak ingin ya gara-gara menyusui nih nanti jadi disalahin gitu ya, jadi ibunya nggak bisa tidur gitu ya, jadi itu kan juga tidak bagus ya dok ya istilahnya seperti itu. Nah itu mungkin ada tipsnya dok, sebenarnya kapan toh nyusoni yang pas itu tuh kapan gitu istilahnya gitu. Jadi kalau bayi itu baru lahir, memang biasanya bayi punya kecenderungan sering tidur dok. Sering tidur sehingga sebenarnya idealnya bayi itu disusukan semaunya dia. Tetapi karena bayi itu kecenderungannya masih sering tidur, kita tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam ada resiko nanti takutnya bayinya menjadi dehidrasi atau asupannya tidak ada kuat, jadi kenaikan berat badan jadi tidak baik gitu ya. Tetapi kalau misalnya bayi itu mau menyusu sesering mungkin gitu, belum 2 jam udah minta, nggak apa-apa kita kasih gitu. Memang bayi di awal-awal kehidupan orang tua pasti capek sekali. Saya pernah merasakan jadi ibu menyusui, mending jaga malam dok daripada jadi ibu menyusui, beneran. Bener dok, bener. Karena sangat capek sekali, saya sangat bisa memahami ya. Ibu-ibu menyusui itu bangun tiap 2 jam sekali, belum pumping, belum ngapa-ngapain ngurusin rumah gitu ya. Tetapi nanti ada kepuasan tersendiri ketika timbang di posyandu beratnya naik tuh bahagia banget gitu. Ketika anak itu sehat kita alhamdulillah sangat bahagia sekali. Jadi ada yang terbayarkan dari rasa capek kita sebenarnya. Oke, berarti sementara kita ikutin sleep time-nya si adik dulu gitu Betul. ya sebaiknya gitu ya. Tapi Betul. memang tidak boleh lebih dari 2-3 jam. Jadi kalau dia punya kelelamaan tetap harus dibangunkan begitu Betul ya. sekali dok. Nah sekarang kalau lama menyusuinya dok, kan kadang anak itu ada yang sampai bahasa Jawanya ngempeng ya. Nah itu gimana dok? Betul. Maksudnya kadang kan kita tidak tahu apakah si anak ini masih nyusu, apakah air susu kita itu masih ada, atau sih hanya sekedar mencari comfort dengan ngempeng ke ibunya. Nah itu gimana dok cara bedainnya? Jadi sebenarnya durasi menyusui yang dianjurkan tuh paling lama sekitar 30 menit aja dok. Nah yang sering bikin capek kadang-kadang udah 30 menit masih ditimang-timang gitu ya. Sebenarnya kalau udah 30 menit udah bayinya udah tidur, kita bisa lepasin pelan-pelan, ditaruh bayinya, ibunya juga istirahat gitu. Karena nanti 2 jam lagi paling nggak udah kita ajak lagi menyusui lagi kan. Jadi memang kalau sudah 30 menit menyusu bayi udah tidur ya udah ditaruh aja. Ibu juga harus istirahat, harus makan, mengurus diri kan. Berarti cukup satu sisi aja nih dok, karena kan kadang ibu-ibu nggak marem tuh kalau sebelah sudah disusuin, sebelahnya belum disusuin. Memang, gitu ya. Jadi cukup satu sisi aja 30 menit atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita menyusui di satu payudara 30 menit gitu ya, nanti kan yang sebelahnya takutnya jadi nggak maksimal ya dok ya, bisa dipompa setelah itu. Oh gantian. Betul, atau Oke. nanti menyusuinya diganti, misalnya yang sekarang sisi kiri, nanti yang berikutnya sisi yang kanan begitu. Jadi dua-duanya mendapat stimulasi yang sama. Oke. Berarti itu mungkin saya dulu nggak dapat ilmunya itu dok. Jadi saya dulu, ini sekedar intermezzo cerita ya dok ya. Jadi saya dulu itu kan karena jadi orang tua baru tuh kebetulan tidak di dalam negeri gitu ya, sendirian ya, suami semua belajar sendiri. Itu anak saya kalau nyusu sampai tidur dok, sampai berjam-jam, mereka sejam gitu ya. Apalagi kan saya bawa untuk ke luar kota ya, karena kan kuliah saya ada di luar kota, naik kendaraan umum gitu ya misalnya. Nah itu tuh kadang maksudnya cuma biar nggak nangis di jalan gitu ya. Akhirnya kan kita kempengin sampai dia itu bobo gitu ya. Ternyata itu nggak benar juga ya gitu ya. Dan itu mungkin juga akhirnya saya itu tidak bisa memompa ASI dokter. Jadi mungkin ASI saya habis karena kanan kiri saya susuin gitu ya. Maksud saya karena biar
anaknya kenyang istilahnya begitu sih. Ya terbayar sih dok, anak saya bunder. Ya tapi ternyata itu tidak pas ya sahabat PKU Jogja, bahwa sebenarnya memang semua itu ada batas kewajarannya gitu ya. 30 menit ya dokter Farla ya, kita disusukan, nanti disusukan yang kanan nih misalkan, kemudian yang kiri kita pompa. 2 jam lagi gantian ya dok ya. Yang kiri disusukan, yang kanan dipompa gitu ya. Jadi itu ternyata triknya sahabat PKU Jogja gitu ya. Ya itulah kalau beramal tidak berilmu tuh begitu dokter gitu. Jadi memang harus ada ilmunya gitu ya. Nah, kalau untuk posisi nih dokter gitu, apakah menyusui itu harus selalu duduk dok? Karena kan kadang kita mengantisipasinya gini ya, kadang ada bayi itu kalau digendong diem dok, ya pasti disusuin diem, ditaruh di bantal nangis cenger gitu. Nah itu kan akhirnya jadi kayak mamahnya harus ngangkat, harus ini lagi, sehingga ada beberapa termasuk saya nih dok aliran yang kalau tidur di sangganya dengan posisi tiduran. Apakah itu benar atau bagaimana gitu ya? Oke. Jadi kalau posisi menyusui di awal-awal memang saya selalu menganjurkannya sebenarnya sambil duduk. Karena di awal-awal itu ibu masih belajar menyusui, bayi pun sama masih belajar menyusui. Tapi nanti kalau bayinya udah lebih gede, mungkin kalau mau menyusuinya sambil tiduran, posisi miring gitu monggo aja, boleh aja, nggak apa-apa. Kalau bayinya udah lebih Gede besar. Itu berapa? Gede itu ya berapa, mungkin dok? 3 bulan, 4 Oh, bulan 3 itu biasanya dia bulan, udah ya, oke. udah lebih paham ya. Iya, karena kan kadang kalau anak ASI itu 2 bulan aja udah bunder. Gitu Iya. ya kan gitu kan, Udah ASI berat. sudah berat gitu ya. Jadi kadang gedenya itu bukan gede badan ya sahabat PKU Jogja, tapi secara usia, yang notabene itu baik si ibu maupun si bayi itu sudah mulai ada adaptasi ya dok ya gitu. Jadi maksudnya sudah bisa menemukan posisi apa sih yang nyaman untuk keduanya. Karena sebenarnya bayi itu juga merasakan nyaman ya. Kadang itu kan kita gendong gak enak, jadi dia masih rewel gitu ya dok ya. Jadi disarankan kalau mau tiduran itu paling tidak 3 bulan gitu ya. Jadi kalau masih 3 bulan pertama newborn ya sebaiknya memang diposisikan di pangku gitu ya. Gitu. Okay. Kemudian ini tentang ini dok, apa namanya? ASIP nih doknya, ASI perah gitu ya. Jadi kan sekarang itu kan mayoritas, kalau saya dulu sebenarnya privilege dok, saya bilang saya privilege karena saya itu bisa menyusui anak saya nggak mikir kerja dok. Wah itu itu kebahagiaan tersendiri ya dok. Gitu. Satu kebahagiaan tersendiri yang saya juga kadang kalau disuruh bercerita dengan teman sejawat yang baru 3 bulan harus ninggalin anaknya itu saya juga gak bisa komentar ya, karena saya itu posisinya itu benar-benar dari melahirkan sampai anak saya 2,5 tahun itu saya susuin gitu ya. Dan kebetulan lingkungannya memungkinkan untuk saya bawa kemana-mana nih si anak saya, karena saya kuliah bukan kerja gitu ya, jadi agak lebih nyaman. Nah sekarang kalau dengan yang notabene di Indonesia itu cuti melahirkan gitu ya, hanya 3 bulan dokter Farla. Solusinya gimana ya? Maksudnya kayak yang sebenarnya kapan sih kita harus sudah mulai prepare untuk ASI perah gitu ya, sehingga saat kita sudah akan meninggalkan si dedek bayi ini gitu ya, ASI kita sudah cukup dok. Nah itu kira-kira tip dan triknya gimana itu? Sebenarnya kalau untuk ibu bekerja itu tipsnya ketika selama ibu itu masih di rumah maka susuilah bayi langsung ke payudara. Tapi memang ketika bayi itu ditinggal bekerja gitu ya, mungkin bisa kita berikan ASI perah itu dengan metode disendokkan gitu, atau dengan cup feeder biasanya. Ada yang kalau sendokan kecil ya mungkin agak lama dan harus telaten gitu ya. Tapi kalau cup feeder itu cukup kita tempelkan ke bibir bawahnya bayi, nanti ketika refleks dia hisapnya muncul, cukup kita miring-miringkan sampai itu bisa habis gitu. Memang kurang dianjurkan pemberian via dot ya dok, karena memang dot itu sering bikin bingung puting. Nanti takutnya ketika dia sudah terbiasa dot, waktu ibunya pulang kerja mau menyusui itu jadinya nggak bagus untuk refleks hisapnya begitu. Walaupun dotnya sudah dicarikan yang model nipple like dan segala macamnya gitu, tetap gak ini ya dok ya. Karena walaupun begitu tetap dot itu kalau kita tunggingkan gitu ya, dia akan jatuh kan airnya. Jadi bayi itu nggak perlu banyak usaha sebenarnya. Tapi kalau dia mau dapetin ASI di payudara ibu, itu dia harus ngenyut. Ya, kalau dia nggak ngenyut dia nggak akan dapat gitu. Jadi beda. Nanti lama-lama dia jadi bingung ini. Akhirnya bayinya nangis-nangis marah-marah sendiri karena gitu. Yang sering terjadi begitu. Sampai akhirnya gigit-gigit dan segala macamnya gitu ya. Sebenarnya karena bingung puting itu tadi. Jadi ya
Ya itu sih dok, dan anak saya memang tidak suka dot. Saya sendiri sampai bingung, dot bentuk macam apapun nggak mau masuk ke mulutnya gitu ya. Tapi juga karena memang ya kebetulan saya juga tidak terlalu sering meninggal ya, istilahnya meninggalkan anak saya, jadi alhamdulillah bisa itu suatu nikmat kalau saya gitu ya. Nah ini ngomongin menyusui nih dok, menyusui itu kan kadang sebenarnya nih yang kenyot tuh mananya sih dok gitu ya, apa karena kan ada puting, ada aerolanya, ada ini sebenarnya posisi kita memposisikan mulut bayi itu sampai harus mencakup apa sehingga proses itu tadi ya hisapan itu optimal, itu gimana dok? Betul. Jadi memang posisi dan pelekatan bayi ini sangat penting ya dok dalam proses menyusui ini, terutama pada saat awal-awal ya, karena memang kebanyakan yang masih sering disalahartikan bayi itu cuma putingnya aja yang masuk ternyata ke mulutnya. Padahal sebenarnya kelenjar ASI itu dia ada di bagian hitam payudara atau areola. Jadi sebenarnya sebisa mungkin ibu-ibu itu memasukkan sebanyak mungkin bagian hitam payudaranya ke mulut bayi. Karena sebenarnya kelenjarnya adanya di situ. Jadi kalau yang dikenyot, yang distimulasi itu nanti kelenjarnya. Kalau yang cuma masuk putingnya, yang sering terjadi nanti lama-lama lecet karena gesekan antara puting sama langit-langit mulut bayi. Nanti lama-lama jadi nyeri setiap kali menyusui, ibunya jadi nggak nyaman. Oke, berarti harus masuk semua ya dok. Betul, ya. Jadi bagian nggak hitam cuma masuk ujungnya, semua. tapi bagian Betul. hitam masuk semua. Jadi itu juga sekaligus ini kadang ada mitos ya. Jadi kalau putingnya kecil nggak bisa nyusuin, itu juga nggak benar berarti ya dok ya? Gitu karena sebenarnya bayi itu mengenyutnya di payudara bukan di puting. Jadi kalau misalnya putingnya agak datar gitu ya, atau mungkin cuma sedikit gitu ya kecil, itu selama mulut bayi itu bisa masuk sampai ke areola, seharusnya tidak ada masalah. Ya berarti itu juga ada. Tadi karena kebanyakan mitosnya ada orang bilang kalau payudara bukan payudara kecil, putingnya kecil nggak kelihatan gitu ya, sehingga si bayi tidak akan bisa menyusui dengan baik, dan ternyata itu salah sahabat PKU Jogja gitu ya. Jadi yang benar itu menyusui tidak di puting tapi di areolanya. Jadi masuk ke area hitam ya. Betul, dokter, area hitam payudara. Area hitam payudara nih ya ibu. Nah ini tadi kita kembali ke ASI perah tadi ya dok ya. Nanti kan karena memang harus bekerja mau tidak mau kan kita harus menyimpan ASI gitu ya. Nah penyimpanan ASI itu yang baik seperti apa sih dok? Mulai dari ketika tips dan triknya kapan kita mompa, kemudian kita simpan, penyimpanannya, kemudian istilahnya pengeluarannya. Nah itu tuh urutannya gimana nih biar istilahnya kan lebih terprepare gitu. Naruhnya di freezer itu tuh urutannya mana gitu lah, seperti itu. Jadi sebenarnya persiapan ASI perah ya dok ya. Yang pertama kapan kita merah? Kalau ibu bekerja tentu saja diperahnya ketika pada saat di tempat kerja. Saat ini sih sudah cukup banyak ya dok ya pompa ASI yang hands free gitu ya. Jadi bisa dibawa kemana aja sambil ibunya kerja gitu ya. Nanti ketika sudah selesai disimpan di kantong ASI, kemudian ditaruh di cooler bag yang ada ice scale-nya itu, kemudian waktu pulang baru dipindahkan ke kulkas atau freezer yang ada di rumah gitu. Pompa ASI selama bekerja tetap tiap 2 jam sebaiknya gitu ya. Jadi biar produksinya semakin lancar gitu ya. Jadi nggak semakin berkurang. Kemudian penyimpanannya nih dok, penyimpanannya itu berbeda-beda sebenarnya. ASI itu kalau di suhu ruang dia cuma tahan paling nggak 6 jam. Tanpa cooler tadi ya? Tanpa cooler, di suhu ruangan ya. Kemudian kalau misalnya nanti kita simpan ya misalnya di bagian chiller. Chiller itu kalau misalnya kulkas yang biasa, yang di bawah. Nah itu dia paling cuman sekitar 5 hari. Cuma bisa disimpan. Kemudian kalau kita punya kulkasnya yang nyatu antara freezer sama yang chillernya jadi satu pintu ya, itu paling cuma 2 minggu. 2 minggu. Ya. Tapi kalau yang freezernya sendiri yang 2 pintu itu mungkin bisa lebih lama 3 bulan. Nah, atau kalau kita punya yang mungkin freezer khusus untuk nyimpan ASI aja gitu, banyak kayak ibu-ibu yang mungkin ASInya banyak banget, itu disimpan di freezer yang satu pintu buka atas itu biasanya bisa sampai 6 bulan. Nah itu 6 bulan itu kan tadi kalau mungkin yang di chiller gitu kan paling cuman sudah bentuknya masih cair ya dok ya. Ya kalau dia. Nah kalau yang di freezer dok itu kan kadang sudah bentuk kayak es tuh. Betul. Nah pemanasan yang benar tuh kayak apa? Maksudnya biar tidak memecah atau merusak kandungan ASINya. Jadi perbedaan suhu yang terlalu drastis itu merusak komponen ASI. Jadi sebaiknya kalau dia disimpannya di freezer itu
malam sebelumnya kita turunin dulu ke chiller. Towing ya, Iya, ditowingkan betul. ya bahasanya Betul. gitu ya. Ha. Kita turunkan ke chiller, baru besoknya kita hangatkan. Hangatkan. Paling bagusnya diangetinnya pakai apa, Dok? Sebenarnya ada beberapa metode sih dok, tapi biasanya saya menganjurkannya bisa dengan metode Pletore ya. Jadi misalnya kita masak gitu, air mendidih gitu ya. Habis itu setelah mendidih kita taruh ASI-nya di air. Dicelupin. Iya, bukan dituang ya, Iya, tapi dicelupin kan? iya di wadah ASI-nya itu dicelupin ke air panas tadi. Tapi posisinya air yang di luar, air biasanya harus lebih tinggi daripada jumlah ASI di bawahnya. Oh, jadi kayak diangetin gitu Iya. ya, kayak diselimutin ya pakai Betul. air panas Betul. gitu ya. Itu Oke. biasanya sekitar 10 menitan. 10 menitan. Catatannya airnya mendidih dulu. Ya. Gitu ya. Airnya mendidih dulu, itu mungkin masukin ke botol, kemudian ditaruh di situ yang dimana asinya tuh lebih rendah daripada tinggi. Tinggi air yang di airnya luar itu. ya. Betul. Oke ya. Jadi bukan langsung direbus ya, Dok ya. Bukan. Oke. Nggak boleh langsung direbus. Oke, ya. Terus jangan dicampur sama air yang di pancinya juga ya. Jadi nanti nggak jadi eksklusif rusak lagi gitu kan, jadi eksklusif lagi gitu ya. Ah. Jadi nanti sudah tidak eksklusif lagi. Oke, jadi begitu ya sahabat PKU Jogja. Ternyata kadang kita kan masih kadang bertanya-tanya gitu ya, habis dari freezer tuh diapain nih gitu ya, masa langsung diangetin gitu kan, Ya. ya kan masih beda. Ternyata Masih beku. enggak, ya masih beku. Jadi perbedaan suhu itu tidak boleh terlalu signifikan ya Dokter Farla, Ya. dari yang di bahasanya sih kalau saya nggak salah ingat bahasanya thawing ya. Ya. Kita angetin dulu nih, Betul. kita turunkan dari yang freezer yang itu mungkin suhunya minus gitu ya, kemudian ke suhu chiller yang mungkin antara 2 sampai 8 derajat Celcius gitu ya. Jadi sebelum nanti kalau nanti dipanaskan itu kondisinya sudah dalam bentuk air gitu ya, kembali ke dalam bentuk wujud aslinya berupa air. Gitu Betul. ya. Nah, sebelum kita, karena tadi kan sudah kita ngomong tentang teorinya nih Dok, jadi maksudnya kayak sebaiknya. Nah, sekarang kan masalahnya yang jadi masalah itu adanya mitos gitu ya. Jadi banyak banget, dan itu kadang yang jadi alasan saya nggak mau lah nyusuin, kan kayak begini, kayak begitu gitu ya. Jadi kayak yang banyak info yang cuma dari katanya dan katanya. Iya, Banyak betul. dari katanya. Banyak Dok. Ini saya punya ada berapa? 1, 2, 3, 8 Dok gitu ya. Jadi harus menghempaskan mitos ini ya dok. Itu yang paling penting, karena semua teori yang Anda berikan tadi akan menghilang saat mitosnya masih beredar gitu ya. Karena Betul. memang masyarakat itu ya bukan berarti mengartikan semua ya dokter ya, karena kebanyakan masyarakat itu kan nurut sama orang tua nih. Betul, ya. Nah, masih kadang banyak ya, pengaruh-pengaruh dari lingkungan ya. tanpa berniat prejudis ya sahabat PKU Jogja gitu. Cuma terkadang kan di saat kondisi semua sudah based on science gitu ya, selayaknya kita sebagai seorang orang tua gitu ya, itu tuh dalam melakukan sesuatu itu ada ilmunya. Betul, gitu ya. Dok. Jadi beramal itu ilmu dulu. Kenapa saya bilang beramal Dok? Karena mengasihi itu, menyusui itu adalah suatu bentuk amalan yang luar biasa untuk seorang ibu gitu ya. Betul. Bahkan sudah diperintahkan sendiri oleh Allah gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu ilmunya dulu nih. Nah, kita mulai dari mitos yang pertama nih Dok gitu ya. Ada yang bilang nih, ASI yang pertama itu harus dibuang karena kotor. Wah, Kan. ini salah banget. Ini kalau dibuang sayang banget dok sebenarnya. Ya. Karena ASI yang pertama itu memang biasa warnanya keruh ya dok ya. Iya, jadi kan kayak kotor gitu apa ya, nih Dok? keruh, buang aja udah basi katanya. Betul. Sebenarnya itu adalah namanya kolostrum dok. Oke. Kolostrum ini dia adalah ASI pertama yang banyak kandungan antibodi dari ibunya sebenarnya. Jadi ketika bayi baru lahir itu kan sistem imun tadi memang belum sempurna ya dok ya. Nah itu kita dapat memindahkan antibodi yang ada di badan ibu ke adik gitu, ke bayi. Jadi adik itu nanti lebih kebal terhadap infeksi-infeksi yang ada di lingkungan sekitar gitu. Justru kalau dibuang sayang banget. Ini Itu paling harga banyak. berharga. Ya, betul. Tapi pada realitanya paling banyak dilakukan ya dok ya. Karena kan yang ketidakpahaman gimana kok Betul. asik ini apa sih kok keruh kuningnya Ya. begini gitu ya, istilahnya ini aman enggak untuk si anak, ternyata aman banget sahabat Aman PKU banget. Jogja. Aman banget dan sangat berharga sekali. Jangan dibuang. Walaupun Dibuang, setetes dua sayang. tetes itu sangat berharga Betul, sekali. Ya, gitu ya. Jangan Makanya dibuang. makanya yang namanya
inisiasi menyusui dini itu penting banget Penting, ya, Dok. betul, Ya, betul, Dok. biar selain tadi bonding, biar kolostrumnya ini nggak lari kemana-mana Betul. gitu ya. Jadi daripada merembes ke baju gitu ya, mending masuk ke mulut dan perut anaknya. Betul gitu sekali. ya. Jadi jangan dibuang untuk ASI pertama. Oke. Nah ini tadi sudah dijawab nih dok. Ada puting datar tidak bisa menyusui. Salah ya dok ya? Salah ya. Karena sebenarnya bayi ngisepnya di bagian hitam payudara ya. Jadi bukan masalah mau puting itu datar atau mungkin agak muncung sedikit aja gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Nah ini saya juga mau tanya dok. Istilahnya kan saya dari zaman saya dulu ya 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu itu kan kayak yang sudah ada yang namanya nipple patch dok. Jadi kayak untuk membantu menyusui biar putingnya ketarik atau apa tuh sebenarnya perlu nggak sih dok? Kalau yang saya tahu nipple patch yang beredar itu supaya nggak nyeri. Oh gitu. Ya, karena tujuannya biar ibu-ibu tuh nggak ngerasain sakit waktu nyusuin. Sebenarnya sakit pada saat menyusui itu karena posisinya tadi yang nggak pas. Jadi kebanyakan cuma puting yang masuk, akhirnya bergesekan dengan langit-langit mulut bayi, jadinya lecet. Oke. Kalau perlekatan itu diperbaiki, nanti insya Allah menghilang lecetnya itu. Jadi sebenarnya nggak perlu nipple patch. Malah nipple patch itu takutnya mengganggu proses perlekatan sebenarnya. Karena kan kebanyakan terbuat dari silikon ya dok ya. Silikon dan biasanya agak keras juga. Nah sedangkan kalau itu bayi disuruh ngenyot di silikonnya agak keras kan tentu lebih susah ya. Effortnya lebih gede. Ya kasihan bayinya. Jadi malah tambah susah dia buat dapetin ASI-nya. Oke. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Jadi ya itu ada prosesnya ya dok ya bahwa Betul. perlekatan itu termasuk tadi ya puting menyusui. Kalau ada statement itu berarti saya boleh bilang nggak menyusu ada atau ini fakta atau mitos bahwa puting lecet saat menyusui itu normal dok? Puting lecet pada saat menyusui itu normal. Fakta atau mitos? Enggak. Salah. Itu pasti posisi menyusuinya salah dok. Oke, jadi nggak harusnya tidak lecet ya. Seharusnya proses menyusui itu tidak membuat lecet puting. Oke, berarti itu mitos ya dok ya. Kalau kita bilang mitos mungkin juga tidak, tapi dalam artian itu adalah suatu statement yang nggak benar. Betul. Ya, jadi harusnya jangan dinormalisasi ya dok. Jangan dinormalisasi betul. Gitu. Kita tidak ngomong itu mitos, tapi itu bukan sesuatu yang normal betul, gitu ya. Jadi betul. harusnya tidak lecet kalau posisinya benar. Betul. Jadi selama sahabat PKO Jogja para ibu baru kok masih lecet, yang salah bukan bayinya. Kadang yang suka bilang karena lidah bayinya masih landep ya bahasa orang Jawa bilang gitu ya, masih kasar gitu. Ternyata bukan ya sahabat PKO Jogja, itu karena attachmentnya atau pelekatannya yang masih belum pas gitu ya. Jadi bukan mitos tapi juga tidak normal gitu ya dok ya, dokter Fala. Oke. Nah kalau itu tadi masalah puting, sekarang kita ngomongin ukuran nih dok. Ya kan sukanya begitu ya dok, namanya ibu-ibu itu kan terus kayak yang apa aja akan keluar apapun yang membuat dia tidak pede, itu kan banyak ya dok ya. Jadi apalagi kalau ditambahin omongan orang sekitar ya. Bener banget. Apa iso to kowe ngono kuwi gitu ya. Itu sudah statement yang sangat berat sekali ya dok ya gitu. Ora iso kowe nyusoni ngono kuwi wis nganggo susu formula aja ya. Itu kan bahasanya kan begitu. Dan sekarang ukuran nih dok, ngaruh nggak sih ukuran payudara besar dan kecil gitu ya dalam istilahnya kesuksesan menyusui si bayi ini? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, ya. Betul. Karena setiap wanita itu sudah dianugerahi Allah semua punya kelenjar menyusui. Oke. Mau itu besar, mau itu kecil, semua punya jumlah kelenjar menyusui yang sama. Urusannya tinggal lemaknya ada atau enggak gitu ya. Jadi payudara besar itu sebenarnya yang besar bukan ASI-nya tapi lemaknya, betul dok? Iya, itu hanya lemak. Jadi nggak berpengaruh kepada ukuran kelenjarnya atau jumlah kelenjarnya, itu tidak berpengaruh. Kan sebenarnya sama saja ya dok. Iya betul gitu. dok. Di area areolanya itu tadi kan. Ya. Karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan ya besarnya itu kan sebenarnya ke belakang ya dok ya istilahnya. Ya kan jadi kan sebenarnya lemaknya. Iya gitu, itu hanya lemak sebenarnya. Jadi tidak ngaruh ya sama saya. Iya nggak ngaruh. Tidak pede aja ibu-ibu. Iya betul. Karena itu yang paling sering sering muncul ya dok. Saya sendiri bukan konselor pun beberapa kali juga kalau sedang penyuluhan atau apa kan sering ditanya, tapi saya itu kurus dok, payudara saya kecil dok, apa bisa saya menyusui anak saya sampai 6 bulan sampai mungkin 1,5 tahun? Jawabannya bisa banget. Sebenarnya ASI itu dari
kehamilan usia 4 bulanan itu sebenarnya sudah diproduksi di badan kita. Udah ada, tinggal gimana kita sering-sering menyusui supaya terstimulasi dia keluar. Betul. Jadi Gitu. masalahnya bukan pada di ukuran ya, tapi pada bagaimana Anda mentelateni. Gitu ya, telatennya ya Dokter Farla ya. Untuk Betul. karena itu kan stimulus itu merangsang untuk makin terproduksinya ASI dengan Ya. baik, betul ya Dokter Betul. Farla ya gitu. Nah, ini kemudian ada sebelum menyusui dokter, apakah payudara harus selalu dipijat dulu agar Oke. ASINya lancar? Gitu. Sebenarnya pada beberapa keadaan ya, pada ibu-ibu yang mungkin ASINya sangat banyak gitu ya. Jadi dia sering cepat penuh gitu. Nah, di awal-awal itu dia memang kerasa kayak gerenjel-gerenjel gitu atau terlalu kencang. Itu boleh kalau mau di massage dulu gitu atau dikompres anget dulu. Dan dikeluarkan sedikit ASINya baru diajak menyusui bayinya. Oke. Ya, jadi boleh ya. Jadi memang tidak harus tapi boleh. Ya. Ya, tadi kalau keharusan itu kalau nggak dilakuin salah gitu. Itu yang harus ditekankan gitu ya. Jadi ini bukan masalah salah atau benar tapi sesuai dengan kondisi si ibu Ya, gitu ya. Jadi kalau memang kan kondisi. ada yang dapat rezeki berlimpah Ya, gitu ya. ada yang Udah sampai berapa freezer ya, Dok? gitu ya. Dulu Upload, teman saya itu tuh sampai dari atas sampai bawah entah mungkin ratusan kali. Nah, itu tuh dibuka sampai ya Sampai didonorin ya. sampai didonorkan ya. Itu suatu rezeki yang memang masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Tapi tidak harus gitu ya. Jadi kalau tanpa dipijat sudah bisa dilakukan ASI dengan baik, nggak perlu ya dokter ya gitu ya. Nah kemudian ini wah bahasanya kok begini ya gini. Ada ASI diberikan cukup sampai 2 tahun saja karena setelahnya ASI sudah tidak berguna atau sudah basi, benar atau enggak? Jadi tadi sebenarnya kalau mau ngomong ASI itu nggak berguna, enggak juga ya. Tapi di 6 bulan pertama itu memang dia sangat bisa di backup dari ASI full. Ketika 6 bulan kita sudah mulai MPASI ya, karena 30% kebutuhan energi bayi itu harus ada support tambahan dari makanan pendamping ASI. Nah, ketika 2 tahun sebetulnya memang sudah harus disapi. Kenapa? Karena yang pertama tentu secara gizi sudah tidak adekuat untuk menunjang kebutuhan. Yang seringnya terjadi di lapangan itu ibu merasa yang penting sudah nete, tapi anak saya nggak makan. Nah ini jadi betul. salah kaprah karena Betul, di 6 bulan saja sudah 30% ya, itu kekurangan timpang energi yang dibutuhkan dari ASI itu. Kemudian di 1 tahun itu mulai tambah lagi hampir 50%. Dan kalau udah 2 tahun itu udah nggak bisa support gitu. Nanti yang terjadi jadi beratnya jadi seret, anaknya jadi stunting gitu. Ya. Oke, Jadi sebenarnya boleh aja sih kalau anaknya makannya bagus gitu ya. Perkembangan berat badan, tinggi badannya baik, masih pengen menyusui lebih dari 2 tahun boleh aja sebenarnya. Tapi jangan jadi terbalik. yang utama. Betul, gitu. bukan makanan utama lagi. Oke, ya gitu. Jadi boleh ya, boleh. Tapi dalam artian kita meluruskan konsep ya Dokter Farla ya. Jadi kalau dulu ASI itu utama gitu ya. Saat dia sudah lebih dari 6 bulan, ASI itu adalah tambahan. Iya. Ya, begitu ya. Jadi Betul. jadi sebenarnya boleh tidaknya itu tergantung bagaimana kita menyikapinya saja sahabat PKU Jogja. Intinya jangan sampai hanya dengan merasa sudah memberikan ASI saja, maka tidak diberikan suplemen makanan yang lebih bergizi lainnya. Betul. Nah, gitu ya intinya gitu ya. Tapi kalau memang masih sayang, masih mau ya biar bondingnya ada, tiap malam masih nempel maknya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi intinya gizi yang lainnya harus tetap terpenuhi gitu Betul. ya dokter ya. Makan gitu. utama tetap harus. Makan utama gitu. Tadi sudah dot bisa menyebabkan bingung puting, benar ya dok ya? Kalau betul. itu bukan mitos, itu fakta. Ya, gitu itu fakta. Itu fakta yang sangat nyata gitu. Jadi kadang itu juga yang akhirnya kalau beberapa yang saya temui ya dok ya, itu kayaknya jadi akhirnya ibunya menyerah. Menyerahnya adalah ya sudahlah minum susu formula aja. Karena pada sebenarnya mungkin sesimpel ganti dot dengan feeder itu tadi ya dok ya betul. gitu ya. Jadi karena kan mungkin sensasinya beda gitu ya. Ya tapi sekali lagi itu adalah pilihan ya dok ya. Betul. Tapi kita dalam artian kita memberikan edukasi adalah sebaiknya memang menyusul langsung adalah yang paling utama. Betul. Gitu ya. Gitu. Kalau kepepet baru gitu ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan lah bahasanya begitu gitu ya. Nah ini dok, ibu menyusui tidak boleh makan pedas, benar nggak? Ini tuh sering banget. Dok, boleh makan es gak? Boleh makan pedes gak? Boleh. Boleh banget. Karena sebenarnya apa yang ibu makan memang ada rasanya ya di bayi, tapi tuh nggak
100% seperti apa yang ibu makan gitu. Enggak terus bayinya kepedesan gitu Enggak, ya. yang penting justru makan-makanan itu lebih ke ngaruhnya produksi ASI sebenarnya. Ya, jadi kayak misalnya ada makanan-makanan tertentu yang membuat ASI itu produksinya jadi lebih lancar gitu ya. Kayak kacang-kacangan, daging-dagingan gitu. Justru ibu tuh harus makan nutrisi seimbang sebenarnya. Dan juga dipastikan harus bersih ya. Karena nanti kalau nggak bersih kan ibunya sakit, malah tambah capek ngurusin bayinya gitu. Paling utama itu sih, Dok. Iya. Itu mungkin juga mengklarifikasi, meluruskan ya dok ya. Kan kadang ada yang berpikir kenapa sih nggak pedes. Itu kan kalau saya pernah dapat pasien gitu ya. Jadi nggak boleh makan pedes karena kan habis pedes ibunya diare. Nah, terus habis itu anaknya diare. Nah, itu mikirnya karena makan pedesnya dok. Padahal Ya, sebenarnya bukan. kan nggak begitu ya dok. Karena mungkin ibunya diare nih kan, mungkin kurang bersih, kena ke adeknya mungkin ketularan dari situ. Oke, jadi bukan karena makan pedesnya ya, tapi Iya. yang paling penting adalah cuci tangannya ya Betul. dokter ya. Jadi saat apapun, walaupun Kebersihan. saat kebersihannya itu adalah yang Harus. utama gitu ya. Jadi walaupun itu tubuh kita sendiri, tapi karena mau dikonsumsi orang lain, maka saat memegangnya pun kondisi tangan sebaiknya dalam kondisi yang bersih, sahabat PKU Jogja. Betul. Gitu. Nah, ini saya juga ingin menanyakan dok, obat-obatan apa sih dok yang sebaiknya dihindari? Ini karena kan saya juga butuh lebih banyak input nih kalau yang ini, karena kan terkadang ibu itu datang dengan kondisi sakit dan butuh beberapa obat nih, gitu ya. Obat-obat apa sih yang masih aman dikonsumsi oleh ibu menyusui di mana tidak melewati barrier air susunya, gitu ya, Oke. misalnya seperti apa aja gitu yang boleh secara umum aja. Sebenarnya sebaiknya ya setiap ibu yang menyusui kemudian sakit itu memang mengkonsultasikan ya dok ya, boleh nggak minum obat ini gitu ya. Tetapi dalam artian begini, kalaupun misalnya kalau obat yang seperti di pasaran gitu, obat-obat pilek itu mungkin masih nggak apa-apa ya dok ya. Cuma kalau pada kondisi-kondisi tertentu, ibu-ibu dengan sakit kronis tertentu itu mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut dulu dengan dokternya, apakah bisa diberikan atau tidak gitu. Tapi sebenarnya banyak juga yang salah kaprah di masyarakat, bayinya sakit, yang minum obat ibunya. Jadi Bisa nanti nggak, Dok? katanya dilewatin ke ASI. Enggak. Enggak ya. Tetap harus anaknya Betul. kan ya. gitu Kalaupun ya. ada, mungkin kadarnya enggak 100% seperti yang kita harapkan untuk dosis bayi. Jadi enggak bisa juga itu untuk jadi media transfer obat ya. Yang minum obat ibunya aja, yang sembuh anaknya gitu. Enggak bisa. Kalau yang sakit udah anaknya, memang yang harus minum anaknya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang sebaiknya kita konsulkan dulu ya, karena kita Betul. juga tidak bisa menjamin 100% bahwa apa yang diminum itu tidak masuk ke dalam bayi, walaupun tetap tidak bisa dijadikan sarana pengobatan bayi. Betul. Gitu ya, bedanya di situ ya sahabat PKU Jogja. Jadi kita tetap harus berhati-hati, caution tentang apa yang kita makan, terutama obat-obatan gitu ya, karena kan mungkin hanya obat-obat yang keras ya, dalam artian bukan obat yang dijual di pasaran, itu memang ada efeknya gitu ya. Ya. Tapi itu tidak bisa diartikan bahwa kalau adik yang sakit yang minum obat ibunya gitu ya. Tetap tidak bisa. Nanti kasihan dokter anaknya nggak dapat pasien saudara semuanya. Bukan Ya. gitu dok, Oh iya, nggak ya? kasihan adanya nggak sembuh-sembuh. Sembuh maksud saya gitu ya. Jadi karena kan memang dosisnya tidak seperti yang kita harapkan. Iya, betul. Nah ini satu lagi dokter, ini sebelum sudah mendekati akhir acara ya nih, saya penasarannya kadang suka begini. Kita ketemu ada bayi ibu yang baru menyusui gitu ya, baru-baru aja, biasanya paling masih umurnya seminggu 2 minggu. Itu datang dengan keluhan demam, ngerangkai kalau bahasa Jawa. Nah, itu sebenarnya kenapa sih dok, dan terus terapinya tuh apa? Gitu. Oke. Karena kan itu dan yang saya sendiri ya dok, pengalaman itu tuh hari ketiga dok. Hari ketiga pulang dari rumah sakit gitu, paginya tuh udah ngerangkai sampai saya demam. Ya, dilalai rongi nyusoni posisi pas sehingga perih gitu. Waduh, masya Allah rasanya sungguh luar biasa. Nah, itu biar tidak seperti itu atau katakanlah sudah begitu, bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi sebenarnya itu adalah proses yang normal ya dok. Memang kalau ibu-ibu lahiran itu nggak ada dok yang langsung dapat ASI 1 botol, itu nggak ada. Memang cuma setetes, cuma 5 cc, itu wajar, itu normal karena memang masih ada sisa-sisa hormon kehamilan yang menghambat pengeluaran hormon ASI ya. Oke. Tapi di hari ketiga itu biasanya hormon kehamilan itu sudah mulai sangat rendah kadarnya. Jadi hormon ASI-nya lebih banyak, ASI-nya tambah banyak
gitu. Kenapa bisa sampai rasanya ngerangkai, sampai demam-demam? Itu karena mungkin tidak disusukan dengan secara maksimal tadi, pelekatannya mungkin masih belum pas gitu. Jadi pengeluarannya nggak maksimal, Dok. Oke. Jadi sebaiknya bayi tetap disusui tiap 2 jam, dan ketika memang kita ngerasa sangat bengkak gitu ya, kita boleh kompres dengan air hangat, atau kalau memang benar-benar bengkak banget mungkin kita bisa perah dulu, Dok. Perah dulu dikit gitu, nanti baru kita susukan ke bayinya. Boleh minum obat nggak, Dok? Misalnya kayak mungkin saking nyeri sekali, boleh nggak kayak minum pereda nyeri atau apa gitu? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kayak paracetamol Iya. ya paling tidak ya. Karena kan kadang aman. karena kadang diikuti kan pakai demam ya. Kalau saya tuh Iya. pakai demam tinggi, Iya. Dok, karena jadi kan. Tapi kalau berlanjut, Dok, misalnya jadi merah gitu ya, bengkak merah, nyeri kalau dipegang, ibunya sampai demam lebih dari 3 hari, segera diperiksakan aja. Oke, ya jadi memang itu hal yang normal gitu ya. Cuman kalau berlanjut itu sebaiknya segera dicarikan Betul. pertolongan gitu ya. Betul. Nah, oke, Dokter, ini kita bahasannya enak banget ya, kayak memang ibu-ibu ini bahasannya ibu-ibu Nyambung gitu ya, Dok? nyambung gitu ya. Jadi karena memang itu adalah suatu apa ya, kalau buat saya sendiri pengalaman yang luar biasa, Dok. Saya itu Ya. sampai 2,5 tahun soalnya. Jadi anak Masya Allah, saya hebat. ya di negeri tetangga gitu ya, di luar negeri sana, anak saya 2 tahun bisa saya susui, saya bawa kemana-mana, nyusuin di bis, nyusuin di, itu sungguh pengalaman yang luar biasa gitu ya. Jadi dan itu tidak mau saya tukar dengan apapun gitu ya. Makanya saya bilang saya tidak bisa komentar kalau sudah ngomong masalah menyusui dengan teman sekerja gitu. Karena kan ya dia harus repot bawa-bawa pumping dan segala macamnya gitu ya. Subhanallah, itu sudah suatu yang luar biasa. Nah, ini sebelum acara berakhir, Dok, mungkin bisa disampaikan tips dan triknya nih biar menyusui itu lancar, Oke. bahagia dua-duanya gitu ya. Gitu. Kunci dari paling utama buat saya yang selalu saya bilang ke ibu itu, yang pertama positive thinking. Oke. Ya, ibu-ibu tuh harus yakin bisa menyusui. Allah udah kasih kita payudara, itu udah lengkap sama kelenjar-kelenjarnya. Jadi pasti bisa menyusui. Karena kalau ibunya stres, cuma dikit ya, cuma 1 cc, setetes gitu. Hormon stres itu malah akan menghambat pengeluaran ASI gitu. Jadi jangan sampai kita stres ya. Kedua, stimulasi yang paling baik untuk memperbanyak ASI itu adalah hisapan bayi sebenarnya. Jadi sering-seringlah menyusui bayi sesering mungkin gitu ya. Selama masih ada waktu di rumah gitu. Betul. Ya, terutama ya kalau tidak bekerja. Tentu dengan perlekatan dan posisi yang baik tadi ya. Jadi bayinya itu yang masuk semua tadi, bagian hitam payudara ke mulut adik, dan harus betul-betul ngadep ibu semuanya. Kepala, bahu, kaki itu semua satu garis lurus. Jadi bukan cuma kepalanya aja. Betul, Nah, karena seringnya kan kayak begini. gitu, meleng ya, Dok ya, gitu. gitu. Jadi nggak meleng Itu tapi dihadapkan. Posisi yang gitu kurang ya. baik. Jadi bayinya benar-benar harus madep ibu, nempel sama badan ibunya. Oke. Gitu. Kemudian yang ketiga, ibu juga harus banyak minum. Minum ibu harus banyak, karena kebutuhan ibu menyusui itu banyak. Minumnya bisa sampai 3-4 liter sehari, tapi dibagi-bagi ya, jangan langsung minum semua, nanti jadi ibu gelonggongan. Betul. Kembung malah jadinya gitu. Nah, ya. jadi kembung. Oke, Kemudian dan tadi ya bisa dibantu dengan konsumsi makan-makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI ya, seperti kacang-kacangan. Tapi nggak cuma itu aja, ibu memang harus mengkonsumsi makanan seimbang biar adik itu dapat semua nutrisinya. Oke. Satu lagi, Dok. Ini saya sering mendengar ada yang namanya istilah ayah ASI. Apa sih itu? Ayah ASI. Atau gimana? Jadi apa yang membantu menyusui atau bagaimana gitu? Kalau ayah ASI, saya jujur gak pernah dengar, Dok, ini. Ini istilah baru ya. Iya. Tapi mungkin dukungan dari keluarga itu sangat penting. Oke. Sebenarnya bukan cuma ayah, tapi semua orang yang serumah yang terlibat dalam mengurus anak, itu semua harus mendukung ibu menyusui. Oke, jadi Gitu. supportnya. Ya, supportnya. Meyakinkan bahwa kamu bisa. Betul, Iya, ini karena kan kadang bisa. ganjelannya bukan di ibunya, Ya, tapi tapi di kanan omongan-omongan kirinya. kanan kiri Iya, kadang-kadang yang betul bikin sekali. ibu jadi nggak percaya diri, stres, akhirnya ASInya mandek. Gitu. Oke, ya. Jadi intinya Jadi begitu ya sahabat PKO Jogja. Terima kasih Dokter Farla. Jadi Sama-sama. di Pekan ASI Dunia ini gitu ya, di yang tadi saya bilang bahwa sedang mengangkat tema Invest in Breastfeeding, Invest in Future gitu ya. Jadi maksudnya memang dengan kita memberikan suatu breastfeeding yang optimal gitu ya, yang benar, yang sesuai
cara yang baik dan benar, sesuai waktunya gitu ya, itu akan membuat kita itu menginvest untuk kehidupan yang jauh lebih baik untuk anak kita ke depannya gitu ya. Karena kan investasi terbesar dalam sebuah hidup orang tua adalah tentunya anak Betul. kesayangannya gitu ya, anak-anaknya, buah hatinya merupakan investor besar, dan kita mulai dari mana? Kita mulai dari mengasihi dengan sebaik-baiknya, mengasihi, bukan mengasihi saja tapi mengasihi sebaik-baiknya gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan, karena ASI adalah sebuah superfood gitu ya, murah gitu ya, nggak perlu susah-susah nyarinya gitu, nggih. Ekonomi sekali, apalagi dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah itu seharusnya semakin menjadi semangat untuk para ibu-ibu muda untuk memberikan bayinya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dan masih diikuti dengan ASI sampai 2 tahun, diiringi dengan makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Gitu ya. Belajar adalah sebuah keharusan ya Dok ya, karena beramal tanpa berilmu itu sama saja bohong kalau saya gitu ya. Dan tadi juga kita sudah membahas tentang istilahnya banyak fakta dan mitos, dan ternyata lebih banyak salahnya, banyak mitosnya, dan itu sebaiknya juga menjadi catatan khusus buat kita semua. Intinya gitu ya, semua ibu pasti bisa mengasihi, ya Dok ya, pasti bisa gitu. Jadi tahapan pertama yang harus kita yakinkan pada kita sendiri bahwa saya sebagai seorang ibu pasti bisa memberikan ASI yang terbaik untuk anak saya. Betul. Gitu ya. Nah, bagi yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut, berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Farla, beliau ini praktek di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 15 sampai 16.30 ya Dokter ya. Betul. Silahkan sahabat PKU Jogja untuk menghubungi kami, mendaftar di poliklinik beliau untuk berdiskusi atau berkonsultasi lebih lanjut ya tentang terutama kegiatan mengasihi ini, karena mengasihi ini adalah suatu long life learning kalau buat saya ya. Kadang anak pertama aja beda dengan anak kedua, anak ketiga gitu ya. Jadi tidak ada kata saya sudah tahu, saya sudah bisa, nggak bisa gitu ya, karena kan karakter anak beda-beda. Jadi mari kita gunakan waktu kita dengan berdiskusi pada orang yang tepat sehingga mendapatkan informasi yang tepat juga. Nah, untuk sahabat PKU Jogja, jangan lupa juga untuk memfollow sosmed kami di IG kami di PKU Jogja, kemudian juga ada di YouTube dan TikTok di PKU Jogja Media. Mungkin itu saja ya Dr. Farla ya, matur nuwun sekali atas infonya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa jadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk semua sahabat PKU Jogja. Pesan saya, ilmu itu ada untuk ditularkan. Jadi apa yang Anda dapatkan hari ini harapannya juga bisa ditularkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat PKU Jogja semuanya. Akhirul kalam, saya izin pamit diri. Saya Dr. Desita. Saya Dr. Farla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.